Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin. Allahumma amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu ayyubakkira li sama'il ilmi la siyamal hadisi. Wal khamisu utawi kang kaping 5 iku ayyubakkira yento isu-isuan sapa muta'allim li sama'il ilmi krana arae ngrungu ilmu. Li sama'il ilmi krana arae ngrungu ilmu. La siyamal hadisi kelawan apa maneh ilmu hadis. La siyamal hadisi kelawan apa maneh ilmu hadis. Wala yuhmilah lan yento ora ngangguraken sapa muta'allim. Lan yento ora ngangguraken sapa muta'allim al-istighalah ing ketungkul bihi kelawan al-hadis wa bi ulumihi lan kelawan pira-pira ilmune al-hadis wan nadhari lan angen-angen fi asnadihi ing dalem pira-pira sanate hadis wa ahkamihi lan pira-pira hukume hadis wa fawaidihi lan pira-pira faidai hadis wa lughatihi lan lughate hadis wa tawarihihi ini kurang ya wa tawarihihi tambahin ya lan piro-piro sejarahe al-hadis wa ya'taniyah lan yento nemen-nemeni sapa muta'allim awalan ing dalem kawitane bi sahihil Bukhari. Ini juga ada yang kurang bi sahihayil Bukhari wa Muslimin, kurang ya bi sahihayil Bukhari kelawan kitab sahih lurune al-Bukhari wa Muslimin lan sahih Muslim. Summa baqiyatil kutubi nuli sekerene piro-piro kitab al-usuli piro-piro kang pokok al-mu'tamadati kang den gawe tetanggenan al-mu'tamadati kang den gawe tetanggenan fi hadas sya'ni ing dalem ikilah tingkah. Contone kamuwatta'il Imam Malikin koyok kitab muwatta'e al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Wa sunani Abi Dawud lan kitab sunane Imam Abi Dawud. Wa Nasa'i lan Imam An-Nasa'i wa Ibnu Majah lan Ibnu Majah. Wa Jami'it Tirmidzi lan kitab Jami'e Imam At-Tirmidzi. Wala yang bagi lan ora sayukjo opo ayyak tasirah yen to ngringkes sapa muta'allim alama ing atase perkara huwa kang utawi ma
iku aqallu luweh kidik min dalika tenimbang mengkono-mengkono Al-Bukhari wa Muslim ila akhirih. Min dalika tenimbang mengkono-mengkono Al-Bukhari wa Muslimin ila akhirih. Adab santri yang kelima dalam masalah ngaji, yaitu ayyubakkira li sama'il ilmi la siyamal hadis. Santri hendaknya berangkat pagi-pagi betul dengan bertujuan untuk mendengarkan ilmu, apalagi itu ilmu hadis. Detih men urusan ngaji, men urusan sekolah, ada pesantren ika pancen cungku lakuan ajalan ki laku syarah hanya untuk mendengarkan ilmu. Nika gini. Apa boleh ilmu saya ajarin nikah termasuk ilmu hadis. Ilmu hadis dalam kitab ini betul-betul sangat direkomendasi oleh Syekhina Hasyim Asy'ari, karena kita semua tahu beliau itu memiliki keahlian di bidang hadis. Karena Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini pancen kelebihannya di bidang hadis yang sanadnya di situ nyambung kepada Syekh Mahfud At-Turmusi. Nika cek sampai kulaban panjenengan nikel ilmu hadis. Nanti ada beberapa kitab yang harus jangan sampai ditinggalkan untuk dipelajari. Yang alhamdulillah sampai makin belum pernah dikaji. Gitu. Wala yuhmilal istighala bihi. Jangan sampai kita itu mengabaikan kesibukan terhadap ilmu hadis. Wa bi'ulumihi wan nadhari fi asnadihi. Keilmuan-keilmuan seputar hadis, kemudian memandangi sanad-sanad yang berada di sana, isnadnya, ahkamnya, fawaidnya, bahasa-bahasa yang menjadi istilah dalam ilmu hadis, begitu juga tawarikh, sejarah-sejarah yang berhubungan kelaban hadis. Itu semua jangan sampai kita abaikan. Sebisa mungkin, bisa atau tidak, minimal santri nikah sudah pernah mengkaji ilmu hadis. Jangan sampai mengatakan, oh tinalah engkau di situ lebih baik mendalami fikih, sementara hadisnya tidak dikaji. Apa boleh memperdalam ilmu lughah, ilmu alat, gramatika bahasa Arab, sementara hadis tidak pernah dibuka, tidak pernah dikaji. Kalau kemarin yang sudah dikaji nengkantoh termasuk napa kasa Arba'in An-Nawawi, terus Tangkihul Qaul, itu syarahnya Lubabul Hadis. Men kitab-kitab pokok seperti Kutubus Sittah itu masih belum. Seperti nanti pada Sahih Bukhari, Sahih Muslim 4 jilid, ada yang 6 jilid. Nah ini kegal. Tapi doakan mantar moga satu saat bisa ngaji. Bantu aki mantar panjenengan niki juga bisa bertahan lama sehingga juga nututin pengajian itu. Gitu ke? Wa ya'taniya awwalan bi sahihayil Bukhari wa Muslim. Dalam mengkaji ilmu hadis, yang harus diutamakan pertama kali adalah kitab dua sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jangan berpindah kepada kitab selain kada. Karena dua kitab ini min ashahhil kutub ba'dal Quran. Kitab yang paling sahih selestarian Quran ya dua ini kan.
Ada yang mengatakan satu riwayat yaitu Sahihul Bukhari. Ada yang mengatakan Sahih Bukhari plus Muslimnya. Ini dua kitab dengan mu'alif yang berbeda. Makanya sampean di pelajaran umum biasanya hadis yang dikutip di beberapa LKS, di buku paket terkait keagamaan, itu biasanya HR Bukhari Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selestarena kitab dua ini Bukhari dan Muslim, maka kemudian kitab-kitab yang lain yang menjadi usul, menjadi pokok, yang mu'tamadah, yang dijadikan patokan. Contoh seperti kitab Muwatta'nya Imam Malik bin Anas. Kitab Muwatta itu Masya Allah, karena ini menjadi salah satu ciri khas ulama-ulama dimin yang banyak di antara beliau-beliau menghafal sejak usia masih sekitar 7 tahunan lebih. Kurang lebih 7 tahunan ke atas. Seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, ini kepon kini pun hafal kitab Muwatta. Kita mungkin baru tahu namanya sekarang. Napa boleh ngafal lagi cereng nyaman kunoning. Kemudian selestarin Muwatta'nya Imam Malik, barulah ke Sunan Imam Abi Dawud, Sunanun Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, kemudian kitab Jami'-nya Imam At-Tirmidzi. Ini yang paling pokok dan jangan sampai tidak pernah dipelajari. Semua kitab ini namanya Kutubus Sittah plus kitab Muwatta, jumlahnya beda beto. Sampean bitong Sahih Bukhari situ, saya hitung satu, kemudian Sahih Muslim 2, Sunan Ibnu Majah 3, Sunan Abi Dawud 4, Sunanun Nasa'i 5, Sunanut Tirmidzi ada 6. Tambahin kitab Muwatta. Wala yambagi ayyak tasiru ala ma huwa aqallu min dzalik, dan tidak sebaiknya santri nikah mempelajari kurang daripada Kutubus Sittah plus Muwatta itu. Berarti krokun belajar satu kitab saja itu jangan sampai. Ayolah kula tanya ke santri, menajeling rekomendasi dari Ki Hasyim Asy'ari kan, kita sudah merasa cukup mondok wanda. Ayo cek kerokun le bisa ngaji ummi le ngocak. Saatnya pulang mengabdi dan menjadi guru. Kerokun bisa maca Fathul Qorib sudah merasa layak untuk menjadi guru. Mana jeling nikah, Masya Allah, satu hadis pun yang disebut oleh beliau itu kayaknya tidak pernah kita pelajari. Satu hadis pun, termasuk Muwatta, mungkin ini yang kecil. Wa nikmah lan iku sak bagus-baguse. Wa nikmah lan iku sak bagus-baguse opo al-mu'inuh kitab kang nulungi. Opo al-mu'inuh kitab kang nulungi lil faqihi maring wong kang alim fikih. Lil faqihi maring wong kang alim fikih. Kitab Sunanil Kabiri utawi kitab As-Sunanil Kabir. Li Abi Bakrin Al-Baihaqi kaduwe Imam Abi Bakar Al-Baihaqi. Fa innal hadisa krono setuhune hadis iku ahadu janahayil ilmi, salah sijine suwiwi lurune ilmu. Salah sijine suwiwi lurune ilmu bisyari'ati kelawan syariah. Wal mubayyinuh lan kang mertelaaken, wal mubayyinuh lan kang mertelaaken li kasirin maring perkara kang akeh minal janahi sangking suwiwi,
minal janahi sangking suwiwi al-akhari kang weneh wa huwa utawi al-janahil akhar iku al-Qur'anu al-Qur'an qala dawu sapa imamuna imam kita rupane Asy-Syafi'i Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu ing dawuh man utawi sapa wonge iku nadharah lamun ningali atau angen-angen sapa man lamun angen-angen sapa man fil hadisi ing dalam ilmu hadis qawiyat moko kuwat apa hujjatuhu dalileman wa ni'mal mu'ini lil faqih kitabu sunanil kabir. Dan sebaik-baik kitab yang membantu terhadap orang yang ahli fikih. Ini rekomendasi kanggo anak-anak ingin mendalami fikih, yaitu Kitabu Sunanil Kabir, atau yang kita kenal dengan kitab Sunan Kubro. Kitab Sunan Kubro nika kitabnya Imam Abi Bakar Al-Baihaqi. Dalam kitab ini sangat istimewa karena kanggo panjenengan iki. Dalam kitab Sunan Kubro nika di sana menjelaskan adillatus Syafi'i, dalil-dalil pengambilan hukum dari Imam Asy-Syafi'i, tendensinya, argumentasi, dalil yang diusung oleh Imam Asy-Syafi'i dalam menetapkan hukum ada di kitab Sunanul Kubro. Oleh karena itu tak heran ada sebagian ulama yang memuji beliau dengan pujian begini, Lisyafi'i minnatun ala jami'i hadhil ummah. Imam Syafi'i itu memiliki jasa besar kepada semua umat Nabi Muhammad ini. Illa alal Baihaqi, kecuali kepada Imam Baihaqi. Fa inna lahu minnatun ala Syafi'i. Kalau Imam Baihaqi itu sebaliknya, beliau yang berjasa besar kepada Imam Syafi'i. Itu okay. Imam Syafi'i itu punya jasa besar kepada seluruh umat Muhammad. Maka kecuali satu saja orang yang tidak diberi jasa, yaitu Imam Al-Baihaqi. Tapi itu sebaliknya. Imam Baihaqi lah yang memberikan jasa kepada Imam Asy-Syafi'i. Kenapa? Karena adillatus Syafi'i, dalil-dalilnya Imam Syafi'i itu dikumpulkan oleh Imam Al-Baihaqi. Bahasa gampangnya Imam Syafi'i ini kan tidak repot-repot untuk mengumpulkan dalilnya sendiri, sudah ditolong oleh Imam Al-Baihaqi. Itu ulama dulu demikian. Begitu juga dikekangkui para kader-kader calon fakih atau para pecinta ilmu fikih. Empian nikemen pancentro dadi ulama fakih, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Panjenengan kudu hafal silsilatul kutub fis Syafi'i. Silsilah kitab-kitab sebut dengan dalam madhab Asy-Syafi'i, dari kitab Al-Um, kemudian di situ melahirkan furu'iyah kitab sampai depak dekik kepada seperti Asnal Matalib, Fathul Wahhab, kemudian melahirkan satu santri, beberapa santri yang nanti akan muncul kitab Fathul Mu'in wa Fathul Qorib, syarahnya daripada Qurratul Ain, dan juga syarahnya daripada Takribnya Abi Suja. Itu silsilah ke atas nikah hendaknya dihafal. Maklai ketemu kan, bahwa ini nanti sanadnya kemana, ini nanti sanadnya kemana, sampai kepada Al-Um, dapat kepada Imam Syafi'i. Nikah kula ingat sitong cerita seputar santrenah Imam Asy-Syafi'i yang menghimpun kitab Al-Um itu. Beliau itu punya satu santri Imam Syafi'i yang kebetulan itu agak lemot kena.
nikah motivasi kanggo para santri yang mungkin mengalami masalah dalam pemahaman dan hafalan. Imam Syafi'i nikah punya sitong santri saya tak pati alim. Jauh dari teman-teman selain. Lemot saya nikah sitong nikah. Men selain ini ketangkas cepat paham, satu ini lemot. Ternyata satu saat Imam Syafi'i itu mendapati satu satu rahasia di balik santri yang lemot. Santri selemot nikah andi kelebihan ketekunan yang melebihi yang lain. Kegigihan, cakang, tekun, tertawa, cita-cita yang besar. Itu lebih daripada yang lain. Singkat cerita, karena ketekunan itulah Imam Syafi'i lebih cenderung kepada satu murid itu tembang teman-teman selain yang lebih cerdas. Imam Syafi'i menemukan satu potensi di balik anak itu nanti akan menjadi orang yang sangat-sangat alim gara-gara kegigihannya. Walhasil beliau itu secara telaten kalamus Syafi'i, debuna Imam Syafi'i, dalam setiap kali beliau mengatakan sesuatu tentang ilmu, beliau catat dan diulangi beberapa kali. Laten itu beliau. Karena ketika nanti hanya didengar, beliau itu tidak hafal, beliau itu lemot sarah. Catat sekalian itu tidak paham, sampai diulangi 5 kali. Pokok beberapa kali diulang-ulang. Ketika sudah besar, keilmuannya pun juga sudah besar, maka beliau itu yang paling detail, paling rinci mengutip perkataan Imam Syafi'i. Kemudian semua perkataan yang dikutip beliau dihimpun dalam satu kitab, seekocak kitab Al-Um. Al-Um, induknya seluruh kitab-kitab madhab Syafi'i. Jadi para pembaca kitab Al-Um ataupun kitab-kitab di bawah Al-Um, anak-anaknya itu sampai kepada yang paling mentok pun Fathul Wahhab, itu menikmati jasa daripada muridnya Imam Syafi'i yang agak lemot itu. Dari sini bisa ditarik kesimpulan yen kesuksesan santri ni ketika celingaki cerdasnya dia ketika saat mondok. Tapi seberapa telaten dia, seberapa serius ben ongguan dalam terro mahamen ilmu, terro detireng alim. Nikah kana yang menjadi kunci keberhasilan ulama-ulama dulu, kegigihan, keseriusan dan himmah yang begitu tinggi. Ada riwayat-riwayat sepenter kemudian berhenti daripada keistiqomahan. Pas penter itu tidak ada. Lebih sederhananya boleh bahasa nak kana penter mentuli ambu itu bekal bekala nak kana setak penter tapi tetap istiqomah ngaji. Make penter tuli ambu sebenarnya belajar ambu, mutolaah ambu, ngaji ambu, ya nanti akan ketinggalan jauh dengan yang tidak pintar, biasa-biasa saja, tapi mudawamah, istiqomah, ngaji melulu dan terus-terusan dibuka dan dibaca kitabnya. Itu yang akan mengalahkan nantinya. Faham? Berarti napa saya membuat kesuksesan? Yaitu himmatun aliyah wal mudawamah was sabat. Teguh pada prinsip, pada pendirian, istiqomah, sabar, tabah menjalani keruwetan dalam perjuangan. Fa innal hadisa ahadu janahil ilmi bis syariah. Kenapa kok Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu merekomendasi kitab hadis? Karena kitab hadis itu atau lebih umumnya ilmu hadis
menjadi salah satu dari dua sayap ilmu syariat. Ilmu syariat itu kalau kita ibaratkan seperti burung, maka sayap yang satu adalah hadis, sayap yang satunya adalah Al-Quran. Fungsi yang kedua, hadis itu al-mubayyin likasirim minal janahil akhir. Menjelaskan terhadap sayap yang nomor dua. Kebanyakan demikian. Artinya bedana hadis Nabi itu menjelaskan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Seperti contoh, Quran merintah kuleben panjenengan apa jeng. Tapi Quran tak ngajarin caranya apa jeng. Caranya bisa diketahui lewat mana? Lewat hadisnya Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti halnya kalian melihat aku solat. Sampean menyari Quran tak kira nemu jaran bojong. Berdengangkak tangan, ada ruku, posisi ruku yang benar, sujud kayak apa, rukun-rukunnya berfatihah, itu tidak ada di Quran. Semua itu bisa kita ketahui berdendang hadis. Pon fahami? Wasadis. Oh kemudian nih kah, saya terakhir. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, man nadhara fil hadisi qawiyat hujjatuhu. Siapapun yang memahami, mempelajari ilmu hadis, maka hujjahnya dipastikan kuat. Argumentasi yang ia miliki mesti kuat. Karena rata-rata semua dalil, semua hukum itu disandarkan pada hadis Rasulullah. Kalau tidak bersandar kepada hadis, maka matruk pernyataan itu mesti ditinggalkan, alias tidak dianggap. Pon wasadisu utawi kang kaping 6. Iku idza syaroha ing dalem nalikane mertelaaken sapa muta'allim. Ing dalem nalikane mertelaaken sapa muta'allim mahfuzatihi ing pira-pira hafalane atau perkara kang den hafal muta'allim. Al-mukhtasarati pira-pira kang den ringkes. Al-mukhtasarati pira-pira kang den ringkes wa dhabatah lan melanggeri sapa muta'allim. Ma ing perkara fiha kang ana ing dalem mahfudzat. Bayane minal iskalati nyatane pira-pira perkara kang muskil. Wal fawaidi lan pira-pira faidah. Al muhimmati pira-pira kang penting. Intakolah moko pindah sapa muta'allim. Moko pindah sapa muta'allim ila bahsil mabsutati. Maring bahas pira-pira kitab kang den beber. Maring bahas pira-pira kitab kang den beber. Ma'al mutola'ati ing dalam sertane mutola'ah ad-daimati kang langgeng wa ta'liqi ma lan naklek barang atau mencatat perkara ya murru kang lewat sapa muta'allim bihi kelawan ma au yasma'uhu utawa krungu sapa muta'allim ing ma utawa krungu sapa muta'allim ing ma bayane minal fawaidi nyatane pira-pira faidah an-nafisati kang edi wal masailih lan pira-pira masalah ad-daqiqati kang lembut ad-daqiqati kang lembut wal furu'i lan pira-pira cabang fikih lan pira-pira cabang fikih al-gharibati kang aneh atau longko al-gharibati kang longko wa halil muskilatih lan ngudari pira-pira perkara kang angel lan ngudari pira-pira perkara kang angel wal furuqih lan pira-pira perbedaan
lan pira-pira perbedaan baina ahkamin ing dalem antarane pira-pira hukum, baina ahkamin ing dalem antarane pira-pira hukum, mutasyabihatin pira-pira kang serupa, min jami'i anwa'il ulumi saking sekabehane pira-pira warnane pira-pira ilmu, saking sekabehane pira-pira warnane pira-pira ilmu. Kemudian lanjutan dari keterangan segala yen menasrin terakhir guru karena beda saya kata dulu nanti tinggal cengar boleh maren pas turun maren. Minimal panjenengan itu dalam mempelajari ilmu hadis itu panjenengan juga jangan melupakan hadis yang menjelaskan terkait masalah ahkam, masalah hukum seperti bulughul maram, nailul maram, dan masih banyak lagi gitu seperti ibanatul ahkam. Pokok hadis yang menceritakan atau menjelaskan seputar hukum-hukum fikih ini penting banget gitu. Lah caranya untuk bisa sampai ke sana bagaimana, Pak? Wong kita dari dulu mabodi meloloh. Fathul Qorib tak lebih paham. Lah sampean Pak Ongguan kan. Pak Ongguan bisa. Segaren tak bisa itu empian podok banyak tojuna banyak gelu. Bade sekerong kahabena. Itu nanti akan indah pada waktunya. Bade seterok ker preina. Bade seterok ker nyantai ya. Bade seterok ker tedung banyak di situ tojuna. Lah andaikan torikoh metode yang sudah dijelaskan sebelumnya itu sampean jalani cepet ongku deh Pak Ganika, ongkuan cepet. Arek kemarin adab nomor 6 itu sampean mungkin terasa lebih jauh boleh. Artinya diri ini terasa jauh untuk bisa mencapai. Apa yang keenam? Idza syaraha mahfuzatihi al-mukhtasarat wa dabata ma fiha minal iskalati wal fawaid al-muhimmat intaqala ila bahsil mabsutat ma'al mutala'ah al-mudawamah ad-daimah. Ketika panjenengan nikepon lestari ajlasaki perkara-perkara sila ampun hafal ben panjenengan, perkara si hafal nika termasuk min jumlatil mukhtasarat, kitab-kitab ringkasan seperti takrib, nadam alfiyah, itu kan kitab kecil semua. Selestarian sampean hafal, kemudian sampean jelaskan, dan sampean sudah mendobat, memberi catatan-catatan yang penting di sana, mana masalah yang muskil, mana faidah-faidah yang penting. Melepon lestari, barulah sampean pindah membahas mabsutot, kitab-kitab yang besar, kitab raja. Contohnya kalau dalam fikih seperti kitab Al-Bajuri, kemudian Tausyih, I'anatut Talibin, syarahnya Fathul Mu'in, ada Tarsihul Mustafidin, syarahnya Fathul Mu'in juga, ada saudaranya Fathul Mu'in, apa? Nihayatuz Zaid. Itu sampean boleh nanti belajar ke sana, melesai bebepon teger. Cara lah mungkin kelas kita meteger sebebe ya selena. Meteger sebebe. Mentalem ker teger bila sudah baca kitab seteki. Cara meteger istiqomah pecahkan paongku wa ta'liqi ma yamurru bihi aw yasma'uhu. Tinggal ampun belajar kitab sirajah, bagaimana caranya agar bisa efektif pembelajarannya. Catatan-catatan penting yang pernah kamu baca itu kamu harus taklek, pindah ke satu kitab selain. Oh ini
keterangan yang sangat penting. Kasih tanda begitu. Paham ya? Misalkan masalah yang goribah, masalah yang jarang kita dengar, itu sampean tandain, beri stabilo atau sampean kasih catatan angka, kemudian kita pindah ke kitab selain. Ini catatan-catatan penting. Begitu juga beberapa masalah-masalah daqiqah, masalah yang sulit untuk difahami, kamu pindah, kamu pelayan lah bahasanya. Kemudian nanti kita tekuni untuk menghilangkan kesulitan dari masalah itu. Wa halil muskilat wal furuq baina ahkamin mutasyabbihatin min jami'i anwa'il ulum. Semua macam-macam ilmu, tidak hanya fikih, panjenengan metode belajarnya harus seperti itu. Kudu teliti, mencari kemuskilan, faidah yang indah, kata-kata mutiara, semuanya harus ditaklek, dicatat, disendirikan. Insyaallah mengenai ke metodenya sampian gampang hafal. Ma'al mutola'ati ad-daimah. Di samping itu harus mutola'ah terus-terusan, jangan sampai berhenti. Makin ledeti kiai, dadi ustad, boyong, jadi petani, cek sampai kelupain maca kitab, muka kitab. Kitab ni kekana setahun te buka, abe langsung gendeng. Ongguan. Hari anak-anak pun duk library. Liburan berapa? Paling lama liburan sebulan. Engke kan sebulan ke. Abali kawan duk. Persis nak anak kun moduk kepi. Maknain mubtada beda ben mubtada akhir sebelum pulangan. Nggih kan? Guru sarang. Nulis cek guruan sarang. Ini kan kitab Quran. Seminggu teh baca pas maca coba. Gorib kepi nang Quran itu kan. Buh macam melarat demajan. Itu gara-gara jarang dimutolaah. Kon wal takun himmatuhu fi talabil ilmi aliyatan fala yaktafi bi qalilil ilmi ma imkanin